Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku kelas 9. Hari ini setelah kita mempelajari fungsi persamaan kuadrat, hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Materi apa saja sih yang ada di dalam fungsi kuadrat? Nih, yang pertama menentukan sumbu simetri. Yang kedua menentukan nilai optimum. Nilai optimum ini bisa nilai maksimum, bisa nilai minimum. Yang ketiga menentukan titik optimum. Nah, titik optimum ini biasa disebut dengan titik puncak. Lalu menyajikan persamaan kuadrat dalam bentuk tabel. Yang kelima, yang terakhir menyajikan persamaan dalam bentuk grafik. Nah, untuk yang kelima kita bahas minggu depan. Oke, langsung. Nah, apa sih sebenarnya kegunaan dari fungsi kuadrat? Nah, aplikasi dari fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi kuadrat ini adalah berguna untuk kalau orang mau membangun jalan yang bentuknya melengkung seperti ini, atau membangun infrastruktur, yang bentuknya melengkung seperti ini. Nah, untuk mendapatkannya, panjangnya, supaya pas, ini menggunakan rumus fungsi kuadrat. Satu lagi contoh aplikasi dari fungsi kuadrat. Nah, ini game Angry Bird. Nah, masih ingat game ini? Nah, game ini kalau kita amati, kalau burung merah itu terbang, nah seperti ini. Nah, ini juga menerapkan fungsi kuadrat loh. Kok bisa? Nah, lintasan ketika dia terbang seperti ini, nah melengkung. Nah, yang melengkung seperti ini merupakan grafik fungsi kuadrat. Nah, sebenarnya apa sih fungsi kuadrat? Nah, fungsi kuadrat mempunyai bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b, c adalah bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Hampir sama kan dengan persamaan kuadrat, tapi kalau persamaan kuadrat sama dengan 0. Kalau ini tidak sama dengan 0, tapi fx sama dengan. Lalu, grafiknya gimana? Nah, grafik fungsi kuadrat mempunyai bentuk yang tetap. Ya. Kalau nanti a itu apa? A itu koefisien depan x kuadrat. Kalau a-nya lebih besar dari 0, bentuk grafiknya seperti ini. Nah, melengkung menghadap ke atas, ya. Ini mempunyai unsur-unsur. Nah, ini dua titik ini namanya titik potong sumbu x. Lalu, nah, garis putus-putus itu namanya sumbu simetri. Ya, yang membagi grafik menjadi dua sama besar itu adalah sumbu simetri. Lalu di pucuknya, nah karena ini melengkung ke atas, berarti di sini itu tidak nilai maksimum tapi nilai minimum. Nah, gabungan antara sumbu simetri dengan nilai minimum jadinya titik optimum atau titik puncak. Nah, lalu kalau A-nya kurang dari 0 gimana? Bentuk grafiknya seperti ini. Melengkung menghadap ke bawah. Unsurnya sama. Ini namanya titik potong sumbu X. Sumbu simetri. Lalu ada ini titik puncak. Nah, karena letaknya di atas, di sini ada nilai maksimumnya. Ada nilai yang paling besar di sini karena grafiknya melengkung ke bawah. Kita lanjutkan. Oke, grafik fungsi kuadrat yang melengkung seperti ini biasa disebut dengan parabola. Oke, bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Kita lanjutkan. Materi berikutnya mencari sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat. Kita lanjut. Kita belajar dari suatu masalah. Ya, silakan perhatikan dulu gambarnya. Oke, masalah yang pertama, sebuah jembatan akan direnovasi ulang menjadi jembatan yang membelah jadi dua, agar dapat dilalui oleh kapal seperti pada animasi.
Tentukan titik tengah dari jembatan tersebut agar membelah menjadi dua dengan seimbang jika diketahui fungsi grafik pembentuk jembatan tersebut adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X. Yuk, kita bahas bersama-sama bagaimana pembahasannya. Oke, dari masalah tersebut, kata kuncinya adalah titik tengah. Makanya saya kasih merah di sini. Titik tengah. Bila Y sama dengan X kuadrat min 2X, saya gambarkan dalam bentuk grafik biasa. Nah, grafiknya seperti ini. Melengkung menghadap ke atas karena A-nya positif. Nah, titik tengahnya adalah ini yang bergambar kuning, garis yang bergambar kuning. Ya kan? Nah, ini dinamakan dengan sumbu simetri. Garis yang berwarna kuning biasa disebut dengan sumbu simetri. Nah, cara carinya gimana? Grafik sumbu simetri bisa dicari dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Masih ingat ya B-nya itu apa? B berarti koefisien depan depan X saja. Kalau A koefisien depan X kuadrat. Berarti di sini B-nya min 2, A-nya 1. Oke, saya masukkan. Sumbu simetri dari fungsi kuadrat tersebut adalah, nah saya masukkan dulu rumusnya, masukkan, oh iya, B-nya adalah negatif 2, berarti min negatif 2 per 2 kali 1. Oke, min kali min jelas plus, berarti 2 per 2, berarti X. 2 per 2 berarti X sama dengan 1. Nah, jangan lupa diberi jadi. Jadi, sumbu simetri dari jembatan tersebut adalah X sama dengan 1. Mudah bukan? Yuk, kita lanjutkan materinya berikutnya. Oh, ini mencari titik puncak. Atau tadi depan saya sebutkan titik optimum, sama aja. Yuk, berikutnya perhatikan ini. Gambar berikut. Oke, masalah kedua, seorang anak sedang berlatih menendang bola ke arah gawang. Dia ingin mengetahui beberapa titik yang telah dia capai saat menendang bola. Bantu dia untuk menghitung jika fungsi pembentuk grafik tendangan bola tersebut adalah Y sama dengan min X kuadrat min X plus 3. Yuk, kita bahas bersama. Nah, kata kunci dari masalah kedua ini adalah titik tertinggi. Titik tertinggi. Kalau kita gambar, gambarnya akan seperti ini, gambar grafiknya. Nah, titik merah ini namanya titik puncak atau titik optimum. Nah, titik puncak merupakan gabungan antara sumbu simetri yang rumusnya X sama dengan min B per 2A dan nilai maksimum atau nilai minimum yang rumusnya Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, rumus titik puncak itu, nah ini seperti ini. Ini adalah rumus dari titik puncak. Nah, berarti nanti kamu harus berhati-hati dalam membaca soal. Kalau yang diminta titik, maka mesti ada X, ada Y. Kalau yang diminta nilai minimum, berarti cuma ini aja. Kalau yang dicari nilai maksimum atau nilai minimum, ya pakai rumus ini aja yang berwarna ungu. Yuk, kita masukkan nilainya. Jadi penyelesaian untuk soal di atas adalah ini. Fungsinya adalah Y sama dengan min X kuadrat min X plus 3. Kita telaah dulu, A-nya sama dengan min 1, B-nya juga min 1, C-nya adalah 3. Kita masukkan rumus titik puncak masing-masing. Ini lambangnya, kita masukkan nilainya, jadinya akan seperti ini. Ya, cukup jelas ya. Lalu kita hitung satu persatu. Ini min 1-nya bisa digasak, bisa dicoret, berarti yang depan ini hasilnya min setengah. Lalu yang belakang min 1 kuadrat kan 1. Terus min 4 kali min 1 berarti plus kali 3 berarti plus 12. 1 ditambah 12 berarti 13.
13 per min 4. Nah, min 4, min dibagi min ini dibagi min ini berarti positif. Berarti hasilnya yang belakang ini positif. Positif 13 per 4. Maaf, ini positif ya. Ini min dibagi min positif. Berarti kalau kita buat koma atau desimal, berarti min 0,5,3,25. Ini adalah koordinatnya. Berarti X-nya adalah min 0,5, Y-nya adalah 3,25. Yuk kita lihat gambarnya, kita cocokkan. Benar enggak? Negatif 0,5 X-nya benar, Y-nya 3,25. 3 lebih ya ini. Berarti benar. Oke. Jadi, titik tertinggi dari anak tersebut adalah ini, min 0,5,3,25. Oke, cukup jelas. Kita lanjutkan, ada masalah ketiga. Nah, ini suatu peluru ditembakkan ke atas. Jika tinggi peluru pada saat T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 40T min 50T. Ini satuannya dalam meter. Tinggi maksimum yang dapat ditempuh peluru tersebut adalah, nah, ini tinggi maksimum bukan titik maksimum. Nah, kalau tinggi maksimum berarti yang dicari cuma nilai maksimum, ya. Yang dicari cuma nilai maksimum. Kalau nilai maksimum berarti cuma tadi rumusnya yang belakang, yang Y saja. Nah, HT sama dengan 40T min 50 min 5T kuadrat. Kita telaah, A-nya adalah min 5, B-nya adalah 40. Kita masuk, C-nya 0, tidak ada, konstanta ada di sini. Kita masukkan ke rumus maksimum, nilai maksimum ya ini, yang tadi ya, ini nilai maksimum. Kita masukkan angkanya, ya seperti ini, negatif 40 kuadrat dikurangi 4 kali min 5 kali 0 per 4 kali min 5. Oke, yang ini dikalikan 0, berarti hasilnya tetap 0, berarti yang sebelah sini tidak usah dianggap, karena hasilnya 0, berarti hasilnya akan menjadi min 1600 per min 20. Nah, berarti min ketemu min positif, berarti hasilnya Y adalah 80. Jadi, peluru maksimum dapat ditempuh, tinggi maksimum yang dapat ditempuh peluru tersebut adalah 80 meter. Nah, cukup jelas. Yuk, kita menggambar grafik fungsi kuadrat dengan tabel ya hari ini. Perhatikan gambar saya dengan benar. Oke, grafik fungsi kuadrat dengan tabel. Lihat tabel di sini. Ini adalah diagram kartesiusnya. Seperti ini, ada sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang vertikal, yang ini berdiri. Oke, jika saya punya fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat, nah, kalau saya punya nilai X-nya min 3, nah Y-nya berapa? Tinggal dimasukkan di sini. Berarti min 3 kuadrat berapa? 9. Y-nya taruh sini. Berarti titiknya min 3,9, kita tandai di sini. Min 3 di X, Y-nya 9, berarti titiknya di sini, titik pertemuannya. Min 3,9. Lalu lagi jika X-nya min 2 gitu, berarti Y-nya berapa? Y-nya berarti min 2 kuadrat dari sini. Min 2 pangkat 2 dimasukkan di sini. Berarti Y-nya adalah 4. Kita kasih tanda, titiknya berarti min 2,4. Berarti min 2,4 ada di sini. Lalu kalau 0 berarti 0 kuadrat ya 0. Berarti 0,0 titiknya ada di sini, di tengah-tengah, di poros. Lalu kalau 2 berarti 2 pangkat 2. Nah, berarti Y-nya berapa? Y-nya 4, berarti titiknya 2,4 di sini. Satu lagi, jika 3, nah berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat ada di sini, 9, 3,9. Nah, titik 5 titik ini yang saya kasih tanda silang dihubungkan. Nah, dihubungkan jadilah grafik fungsi kuadrat. Nah, ini salah satu cara menggambar grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Yuk,
Bu, ini kan persamaannya masih gampang. Oke, kita buat yang agak susah. Oh ya, yang tengah ini adalah sumbu simetri ya. Kita latihan lagi yuk biar tambah mantap. Jika fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat. Jika X min 3, maka kita masukkan ke sini, berarti min 3 kuadrat dikurangi 4, min 3 kuadrat 9 dikurangi 4 berarti 5, berarti Y nya sama dengan 5, kemudian kita kasih tanda di situ, min 3,5 titiknya. Lalu jika X min 2 sama, kita substitusikan ke fungsi kuadrat ini, berarti min 2 kuadrat dikurangi 4, berarti hasilnya 0, berarti min 2,0 dikasih tanda ada di sini. Lalu 0 berarti 0 kuadrat tetap 0, 0 kurangi 4 berarti min 4, berarti titiknya 0, min 4. 0, min 4 berarti ada di sini. Oke, lanjut 2, berarti 2 kuadrat kurangi 4, 4 kurangi 4 berarti 0, 2,0. Kita kasih tandanya di koordinat kartesiusnya. Lalu 3 kuadrat kurangi 4 tetap 5, kasih tanda titiknya. Oke, lalu kita hubungkan, jadi deh grafik fungsi kuadratnya yang melengkung. Nah, tengah-tengahnya ini merupakan sumbu simetri. Lagi kurang susah Bu fungsinya. Yuk saya kasih yang lebih susah, yang lebih panjang, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus X min 6. Yuk kita gunakan tabel. Nah, ada X ada Y tetap sama. Lalu kalau X nya itu sama dengan min 4 ya sama, kita substitusikan ke fungsinya, berarti min 4 kuadrat ditambah 4 dikurangi 6. Min 4 kuadrat itu 16 ditambah 4 berarti 20. 20 kurangi 6 berarti 6. 16 ditambah. Oke, berarti titiknya min 4,6 gitu. Lalu lanjut seperti biasanya, min 2, min 4, lalu 0, min 6, lanjut 2,0, lalu 3,6 titiknya, lalu semua titiknya kita hubungkan. Jadilah grafik fungsi kuadrat, tengah-tengahnya adalah sumbu simetri. Nah, cukup jelas ya. Itu materi kita hari ini. Nah, di akhir tidak lupa saya kasih tugas untuk menguji pengetahuan kalian. Ini tugas kalian, cuma ada 3. Nah, oke, sudah dicatat. Itulah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.